piss him off. I talk, 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 talk. Halo Dara. Hai lah. Hai. Semuanya. Hai semua. Udah 6 episode masih garing aja nih Iya, pembukanya. tetap grogi. Tetap grogi. saya. Yoi, ketemu lagi di dalam podcast Kejar Kejar Paket Paket Pintar Pintar. bersama gue Laila. Dan gue Dara. Hari ini kita mau ngomongin apa nih, Tui. Dar? Hari ini mau marah-marah sebetulnya. Hari ini marah-marah. Lo lagi dapet nggak, Dar? Udah lewat ya? Udah lewat tapi tetap masih PMS Forever. PMS Forever, Bukan gitu. Wakanda Forever sih, PMS Forever. PMS Forever, benar-benar. Gue lagi dapet hari pertama dan rasanya mau mati aja ya, capek dan Capek. bete-nya. Jadi mungkin akan gue tumpahkan dalam episode ini. Betul. Dan kenapa gue mengangkat-ngangkat soal menstruasi? Oh, aku juga ingin mengangkat soal kemarahanku Karena dengan menstruasi. episode ini kita akan bicara soal kemarahan wanita ya. Yes. Serem banget, apa sih kemarahan wanita? Hal-hal yang lo bilang lah, hal-hal misoginis yang mengganggu kita kan ya, mengganggu kita yang kebetulan gue dan Laila di dunia ini kebagian kelamin perempuan. Iya, kita ini bersyukur banget sih dilahirkan sebagai perempuan, tapi pada kenyataannya menjadi perempuan itu berarti we have to accept many patriarchies and misogynist shits gitu every day, disadari ataupun tidak. Kita tuh, lo feminis, gue nggak merasa feminis loh by the way. Gue juga gak merasa feminis, tapi kayaknya ternyata kalau di ngobrol-ngobrol ya nilai Ya emang harus dibahas aja sih iya, masalah iya. kesetaraan gender perempuan. Gue gak melabeli diri gue feminis juga sih. Jadi ya jadi feminis juga nggak apa-apa Nggak ya. apa. Tapi gue ngerasa bukan gitu, biasa-biasa aja. Biasa aja. Cuman hari ini topiknya memang tentang perempuan, tentang hal-hal yang kita kesel gitu ya. Kenapa perempuan tuh begini amat gitu ya perlakuannya dari masyarakat ataupun dari laki-laki. Dan kebetulan bulan Maret adalah International Women's Day gitu di bulan iya. Maret. Makanya kemarin ada Women's March juga kan bulan ini. Kebetulan aja ya, pas ya. Pas ya. Gimana? Mau dimulai dari Dimulai dari lo deh, Dara. Dimulai Nah, jadi masing-masing gue dan Dara akan menyampaikan poin-poin yang membuat kita jengkel gitu ya, kesel. ya. Oke. Dari gue yang pertama itu adalah perempuan tuh dinilai dari ya secara sadar nggak tidak sadar perempuan itu banyak pakaiannya menentukan bagaimana dia diperlakukan atau bagaimana dia diajak bicara gitu. Maksud gue ketika kalau perempuan pakai baju lumayan terbuka atau Sugestif gitu ya. sugestif gitu, dapat anggapan kesannya ya kadang misalnya apa, oh digampangin aja, nih paling si perempuan ini nilainya segini, sependek Iya. pakaiannya gitu. Sementara kan gue sih sangat nggak setuju gitu loh. Iya. Ya jangan nanti balik lagi ke poin berikutnya soal pemerkosaan gitu, bahwa wanita yang dipersalahkan karena pakaiannya gitu. Padahal ini juga pakaian dan make up sih ya. Oh, iya, betul. Pakaian dan make up juga misalnya gini. Kalau ada cewek seneng dandan di dunia, di lingkungan kantornya gitu, di perusahaannya, dia akan dianggap agak damblon gitu loh, agak damblon. Dan parahnya kadang-kadang yang memberi cap damblon atau cewek blow on itu dari perempuan sendiri. Itu gue capek juga sih Makanya kadang ada perempuan yang nggak dandan untuk dan merasa ya udah gue nggak dandan karena gue inner beauty dong gitu kan, dan gue pinter, I don't have to prove myself lewat penampilan. Padahal sebenarnya mau dandan kayak mau enggak kayak terserah aja deh gitu. Lo buktikan diri lo sendiri ya, buktikan aja dari performa pekerjaan dan personality, tapi nggak usah ngejudge dari make upnya. Terus yang kedua adalah kita juga tahu ada museum di mana? gue lupa tapi di luar negeri kan museum di Eropa, Pak di Swiss. Tolong pendengar di cross check faktanya. Ada museum yang sedang ada special exhibition kalau nggak salah, mempertunjukkan
baju-baju yang dipakai oleh korban pemerkosaan. Jadi yang iya. baju terakhir yang dipakai oleh berbagai korban pemerkosaan. Jadi itu baju tuh ya Allah kagak ada revealingnya gitu. Iya, bahkan ada baju Baju satpam kok. baju satpam, baju security, seragam sekolah yang sopan-sopan aja, baju perawat. Jadi mana bukti bahwa perkosaan itu datang dari pakaian yang mengundang Iya, gitu. dan apa namanya? Ini mesti dicek ya, maksudnya fakta ataupun datanya gitu. Jangan-jangan di negara yang nilai agamanya tuh jadi hukum utama gitu, harusnya kan damai ya lah ya, melindungi. Iya. Justru banyak kejadian Oh, kriminal pada perempuan iya, kan, bener. kriminal maksudnya pemerkosaan gitu. Iya, Bahkan iya. udah di sana udah ketutup kayak apa sih gitu bajunya bener, gitu. di Saudi. Udah tapi tetap banyak gitu. Tetap banyak. Jadi kan berarti permasalahannya bukan jangan disalahin perempuan penampilannya, tapi beneran di edukasi Iya. pemikirannya gitu. Iya. Oh, by the way, tadi museumnya itu di, exhibitionnya itu di Center Communautaire, bingung gue bacanya, bla bla bla, maritim di Brussels gitu. Nah, terus ya gitu deh. Jadi, iya kata Dara, tingkat kriminalitas atau tingkat assault terhadap perempuan di negara-negara Jazirah Arab juga tinggi, padahal mereka udah sangat di-encourage untuk pakai baju yang tertutup gitu kan. Di Arab kurang tertutup apa lagi. Jadi parah kan? Kesel tai lo. Bawa-bawa baju kita, otak lo tuh jilbabin, sebel Gitu gue. loh. Jadi, bahkan ada apa namanya, nonton di mana ya, antara Metro TV atau Kick Andy gitu, ada cerita ini mbak ini udah pakainya super modest, ini ya apa, tertutup gitu, beneran jilbab tertutup gitu, dan dia masih jadi korban perkosaan waktu itu kayak di daerah Lombok atau apa, karena dia mau jalan ke hotel gitu, terus udah gelap gitu. Ya bukan pakaiannya lah gitu. Iya, Maksudnya tetap kena jadi korban gitu loh. Iya. Yaudah, berarti ini sekalian gue nyambung ke poin gue yang kedua. Iya. Nggak poin dari gue ya, Iya, karena poin dari gue ini masih nyambung dengan Dara. Kemarahan gue adalah fakta bahwa dalam banyak pemberitaan kejahatan terhadap perempuan, itu tuh perempuan yang disuruh hati-hati. Jadi misalnya ada berita tentang perkosaan gitu ya di mana gitu, di pinggir kota Jakarta, terus pasti polisi atau pihak berwenang atau siapa tuh memberikan statement, ya makanya perempuan harus hati-hati. Tai lo, gue sebel gue, karena gue membaca beritanya itu perempuannya normal-normal aja. Misalnya keluar malam, ya gue baca dia keluar malam jam 8 malam gitu ya, misalnya kayak ada berita pemerkosaan di Bandung, tapi dia keluar malamnya jam 8 malam, which is normal aja gitu, dan dia memang harus ke ATM. Atau misalnya waktu itu ada perkosaan di Uber ya kalau nggak salah, jam subuh lah, jam 4 pagi, ya karena cowoknya emang mesti ke airport gitu, lo mesti gimana lagi. Terus apa ya, baju jangan sugestif ya, seperti yang kita bilang tadi, banyak yang bajunya nggak sugestif gitu, biasa-biasa aja. Jadi jangan suruh korbannya untuk berhati-hati, tapi pihak yang berwenang harusnya pertama lo bikin hukuman dengan efek jera yang lebih besar dong gitu, supaya nggak terjadi lagi seperti begini-begini, dan lo harus bikin sistem pengamanan yang lebih bagus gitu untuk lingkungan. Iya, untuk lingkungan, benar-benar untuk semuanya gitu kan. Karena apa namanya, jadi sulit kan mau hidup mandiri gitu kan, pakai baju, benar-benar kenapa jadi kita yang disuruh hati-hati, bukan lingkungannya diperbaiki deh gitu. Iya. Kayak Pengennya tuh kan kalau ada kasus pemerkosaan, apa polisi atau berwenang kayak oke, siap gitu kan, siap, we will
gimana gitu Iya. ya, pengen langsung Wakanda forever gitu. Oke, ya siap gitu, melindungi, to protect and to serve. Tapi ini kayak makanya hati-hati. Alah, kesel gue, dan gue yakin judgement ini juga datang dari perempuan juga. Iya, benar Iya sih. kan? Bahkan maksudnya sesama perempuan, kalau kita melihat berita pemerkosaan, pasti komen yang keluar dari ibu-ibu kayak atau siapa, makanya ini anak perempuan hati-hati dong. Iya, jangan gitu juga sih, Bu. Siapa sih yang pengen diperkosa gitu? Iya. Dan nyambung ke soal perkosaan, itu tuh juga banyak diskriminasinya lagi kan lah gitu. Banyak banget. Banyak banget. Pertama dari, kalau itu gue juga baca di artikel kita lah, bahwa pada saat pemeriksaan tuh memang lebih memojokkan korban ini kalau misalnya perempuan gitu ya. Katanya tuh gini, misalnya itu sampai ditanya pada saat Enak apa enggak ya? enak apa enggak, Itu terus Tito Karnavian tuh yang bikin statement. sama ada katanya ditanya sampai posisinya tuh lo gimana gitu untuk mengetahui tuh memang suka sama suka atau memang beneran diperkosa gitu. Tuh katanya ditanya sedetil itu gitu. Jadi kalau dari posisi tiba-tiba dianggapnya itu Ceweknya menikmati ya nggak dianggap gitu, perkosaan. iya gitu. Gue nggak ngerti ya posisi gimana tuh. Oke, kalau gitu sorry, gue nyambung ke gue lagi ya Dar ya, karena gue ini poin berikut dari gue ini nyambung banget sama statement soal perkosaan tadi. Jadi ceritanya ini beberapa bulan lalu waktu film Marlina lagi hot-hotnya tuh baru keluar kan, dan lagi tayang di bioskop dan orang lagi banyak ngomongin soal film Marlina dan pembunuhan dalam 4 babak ya, gue lupa judul tepatnya. Terus waktu itu gue lagi bareng sama seorang teman baik gue, cowok. Si cowok ini sahabat gue banget, dan dia tuh orangnya tuh pinter banget gitu ya. Normalnya orangnya pinter banget, kritis banget, dan dia seorang tokoh masyarakat gitu ya. Terus kita lagi ngebahas soal film itu, tiba-tiba dia mengeluarkan statement, menurut kamu si waktu Marlina diperkosa, dia tuh menikmati perkosaannya nggak sih gitu. Gue kayak what the hell, no way. Karena waktu gue nonton film Marlina, salah satu adegan yang paling nggak nyaman kan adegan perkosaan itu ya. Dan nggak pernah sekalipun terbersit di kepala gue bahwa walaupun Marlina itu on top, dia di atas posisinya waktu ML, dia menikmati perkosaan itu. Man, no way gitu ya. Nah, gue kaget kan. Akhirnya gue melakukan riset kecil-kecilan gitu. Gue nanya ke sekitar 5 atau 6 orang temen cowok gue, teman-teman laki-laki. Gue nanya pertanyaan itu. Menurut lo, saat Marlina diperkosa, dia menikmati perkosaannya atau enggak? Sekitar 4 dari 6 orang menjawab iya. Iya, menurut gue menikmati. Gue yang what gitu. Ya simply karena posisinya Marlina di atas. Simply karena waktu ya ML, si Marlina men-switch posisinya dari bawah ke atas. Gue itu protes banget sama anggapan itu, karena gue sebagai perempuan ya, gue membayangkan banget kalau gue dalam posisi Marlina, I would exactly do the same. Karena si Marlina itu pindah ke atas untuk self defense kan, karena dia mau ngambil parang di samping tempat tidurnya, terus dia sembunyikan di punggungnya sebentar, terus dia bunuh si pemerkosanya Markus. Kalau dia di bawah kan dia nggak bisa gitu, dia kalau di bawah kan terjepit gitu posisinya, ya kan, lo nggak bisa gerak. Kalau dia di atas, dia bisa pura-pura intuit gitu dulu, sementara dia ngambil parang terus bunuh gitu si lelaki. Jadi gue paham banget konteks keseluruhan adegan itu, sex as a survival mode gitu, sebagai setuju kan. Jadi gue kagak menikmati kali gitu. Dan maksud gue kalau ini juga jadinya pengen tahu definisi di ini ya, di polisi atau di law enforcement ini ketika ada korban perkosaan melapor, pertanyaan-pertanyaan itu tuh ngeceknya pertanyaan itu berdasarkan apa sih gitu. Kita misalnya gue korban perkosaan terus gue cerita kayak Marlina gitu, itu kan si perampok itu kan nggak buka paksa gitu loh, gitu kan, cuman kayak buka Marlina buka gitu kan.
itu kan kesannya jadi kayak mau kan, tapi itu benar-benar menurut gue dia masih pengen Marlina masih pengen hidup, mau kabur, cuman benar-benar melindungi dirinya. Ya udah dia sambil dia berpikir rencana di kepala betul, gitu loh. betul. Jadi menurut gue itu tetap pemerkosaan, dan tetap nggak bisa dibilang kayak oh berarti kamunya juga mau dong. Bahkan di filmnya Marlina tuh ada polisi pertanyaan kan kayak, loh dia usianya tuh udah tua, kamu kan masih muda, kok kamu bisa ya gimana dia ngancem gue gitu kan. Jadi itu aja tuh udah diskriminatif gitu. Dan menurut gue jangan masih banyak orang tuh ngeliatnya perkosaan tuh emang dipaksa gitu kan. Tapi itu pemikiran yang sangat-sangat kuno gitu. Padahal banyak di kayaknya tuh gue lagi-lagi gue nonton ini pemerkosaan tuh dilakukan sama orang kita kenal, bukan yang kayak gue stranger gue tiba-tiba ditarik gitu. Dan di dalam pernikahan pun kalau nggak ada persetujuan itu bisa dianggap perkosaan. Kalau lagi capek terus dipaksa gitu. Gue ngeliat sih menurut gue tuh perkosaan gitu, karena nggak sesuai setuju gue. Istilah date rape, marriage rape gitu. Jadi aduh, polisi marah kan. Polisi zaman sekarang tuh pemikiran definisi perkosaan tuh gila, ini banget, kuno banget gitu loh. Apaan sih gitu. Dan ya maksudnya lo ngelihat adegan Marlina secara keseluruhan dong. Dia kan sudah sebelum ML dia kan membunuh geng lainnya kan. Kalau misalnya dia menolak si Markus, dia make a scene atau dia menolak ML sama Markus, si Markus ngecek keluar terus apa lo bunuh anak buah gue ya, mana langsung mati di tempat gitu kan. Jadi dia meladeni seksnya si Markus itu untuk as a survival gitu, as a survival mode. Lo you do the sex atau lo mati gitu, sex or die. Tiba-tiba gitu ya, amit-amit gitu ya, gue dirampok. We would do the same kan? Iya, gue dirampok nih. Misalnya gue punya anak nih ya, anak perempuan gitu. Terus si rampok ngasih pilihan kayak tidur sama gue gitu, atau perkosa anak lo, atau gue bunuh sekarang anak lo. Kayaknya gue akan insting gue pasti melindungi kan, dan kayak ya lah gimana gitu kan. Dan bahkan nggak usah sampai se ekstrim itu dari kita pernah mikir gini, kalau misalnya kita menghadapi tekanan seks gitu ya, dan kalau ditolak kayaknya mati nih ya hidup gue gitu, ya mabokin aja mabokin terus ladenin aja. Karena tapi lo jangan kira bahwa kita oke kita mabokin terus kita ladenin itu untuk supaya kita yang seneng juga belajar, ya enggak ya untuk tetap. Makanya kasus Harvey Weinstein kayak gitu kan. Iya. Perempuan-perempuan yang meladeni Harvey Weinstein, produser yang bikin skandal seks di Amerika itu, bukan karena mereka pengen, tapi karena you do it or you die tanda kutip ya, die karirnya gitu. Misalnya taruh deh date rape gitu ya lah gitu, bahwa kan kita misalnya udah pergi kencan ya sama orang ini, misalnya pulang ke rumahnya gitu, terus tiba-tiba nuansa romantis gitu, terus jadinya agak hanyut sedikit, tapi terus tiba-tiba ketika kita udah mulai nggak nyaman, kayaknya kita juga perlu mengenali impuls itu gitu ya, kayak kalau nggak nyaman kayaknya harus paksain beneran bilang enggak deh gitu, bilang enggak. Dan menurut gue tuh laki-laki tuh juga kadang mau suka ngecek tuh lah, misalnya dalam situasi kencan itu kayak ini kayaknya dia nolak nih gitu, tapi kayak dia masih, perempuannya kayaknya nih masih mau, tapi terus si laki-lakinya nyoba terus gitu kan. Terus perempuannya juga nih dua-duanya berasumsi masing-masing gitu, jadi kayak perlu laki-laki tanya aja, lo masih mau nggak gitu. Kalau nggak mau ya sudah, harus mau juga menerima gitu kan. Kalau dari soal date rape itu harus ada perbaikan di kultur komunikasi, pacaran, kultur kultur pacaran gitu ya, kultur dating. Memang yang namanya pacaran atau dating atau menuju seks itu kan kita saling membaca signal kan. Ini cowoknya gimana ke gue gitu kan, cowoknya juga membaca signal kan, ini ceweknya mau nggak ya gitu. Walaupun udah di kamar nih, belum tentu mau, belum tentu nggak mau. Jadi memang harus
lebih sensitif dalam membaca signal, atau ya udah belajar belak-belakan aja. Iya, belajar beneran. Ya karena kan nanti lanjut ke misalnya lanjut untuk relation kan penting berkomunikasi. Jadi kayak berkomunikasi. dibanding berasumsi terus ya dikonfirmasikanlah asumsi lo itu menurut Iya. gue. Terus nanti mulai masuk hashtag Indonesia tanpa pacaran. Mau lo, gue enggak. Indonesia tanpa pacaran tuh siapa sih, programnya Sandiaga Uno ya, lupa gue. Gue gak tau, inilah dari sayap kanan sayap gitu. Sayap kanan kan Iya, kalau iya, misalnya iya, kalau iya. ngomongin agama kan pasti argumen soal day trip akan selesai ketika Ya, makanya makanya jangan jangan pacaran gitu. Tapi Ya. kan tapi kan kita mau ngobrolin masyarakat global ya yang Iya. enggak semuanya Yang nggak mau selibat gitu ya. gitu, nggak bisa yang ujuk-ujuk cuman dijodohin dari Orang jauh tua, orang tua terus langsung menikah, nikah. tapi mereka perlu penjajakan lebih lama gitu iya, kan. iya. Jadi siapa sih yang membangun laki-laki harus begini, perempuan harus begitu sih? Karena menurut gue juga. menurut gue tuh kita tuh udah terlalu lama hidup di dunia yang dipandang dari perspektif laki-laki gitu loh, Dar. Iya. Lo mau hukum dibuat dari perspektif laki-laki, film dibuat dari perspektif laki-laki. Terus masalah apa ya, pembagian tanggung jawab, pembagian kerja itu dilihat dari perspektif laki-laki. Jadi distorsi aja gitu loh, ngerti Iya, gak sih lo? dan semoga sih ya di zaman sekarang gitu, anak-anak laki-laki sekarang gitu di emang dikasih pembelajaran soal equality gini kan. Kayak di Cina gitu tuh ada tuh yang kayak laki-laki stres banget karena demi untuk kalau gue mau punya pasangan gue harus karena kan dianggapnya harus provider kan gitu, jadi gue harus kerja dengan level ini gitu, dan itu bikin stres kan. Pandangan kayak gitu, tuntutan yang sebenarnya nggak mesti gitu kan, nggak mesti. Jadi perempuan jangan dilemahkan oleh sistem yang begitu gitu, bahwa perempuan mesti rely sama laki-laki gitu. Iya. Makanya laki-laki harus bekerja keras gitu. Jadi kayak marilah gitu loh, Jangan begitu. partnership aja gitu ya. Ini kalau kata Chimamanda Ngozi Adichie, idolaku, idola baruku, ini adalah jadi gini, laki-laki tuh dianggap maskulin kalau dia itu bisa traktir ceweknya. Jadi kalau ngedate, kalau pacaran dibayarin, itu dia dianggap keren gitu kan. Dan kita juga jadi terbentuk anggapan di kepala kita bahwa lo nggak traktir gue, lo nggak gentleman banget sih gitu kan. Cewek-cewek juga begitu menilai kebaikan laki-laki dari masalah traktiran. Ya jelas itu tuh udah ditanamkan dari kita kecil, dari pacaran SMP, SMA udah begitu ditanamkannya. Ya gimana nggak pressure laki-lakinya, uang atau kemampuan ngebayarin itu dianggap maskulin gitu ya. Akhirnya pas akibat jangka panjangnya, jadi laki-laki yang lebih di-drive, yang lebih didorong untuk bekerja lebih keras, untuk lebih ambisius. Sementara perempuan nggak ada dorongan untuk bekerja, untuk lebih ambisius, untuk meraih posisi jabatan tinggi di karir atau dimanapun, menjadi punya berprestasi yang sama dengan laki-laki. Jadi itu efek jangka panjangnya bisa banyak. Dan kenapa enggak siapa yang mau bayarin adalah yang punya uang lebih banyak aja gitu kan. Iya. Who has, kalau lo nggak mau bayar sendiri lo mau saling traktir, who has more money aja gitu. Terus ini ada teman-teman perempuan gue juga gitu ya lah, yang misalnya mengeluh dia bekerja gitu, capek kerja gitu, kayak mendingan kawin aja ya gitu, terus ngurus. Enggak juga sih menurut gue. Kenapa maksudnya nggak ada yang salah dengan kemudian mengurus rumah tangga gitu, maksud gue, tapi tuh kesannya lo mau
menyerah gitu, terus nikah aja gitu. Iya. Maksud gue kan, tapi kan perjuangan hidup nggak berhenti di situ. Soalnya kalau taruhlah kalau misalnya ditinggal suami gitu kan, kita tuh juga mesti tetap, perempuan tetap mesti bisa bertahan. Iya. hidup kan. Sorry, ini lagi-lagi kenapa sih conversationnya selalu nyambung ke poin gue. Jadi gue mau nyambung lagi ya. Sorry banget nih Dar, abis ini poin lo deh. Jadi poin gue. Jadi kemarahan gue yang ketiga adalah ini. Sama seperti lo, belakangan ini tuh gue melihat semakin banyak teman-teman perempuan ya, resign dalam bekerja. By the way, gue dan Dara tuh umurnya 17, enggak 30-an. Udah bukan early lagi loh, udah early. Udah mau mid 30 enggak ya, Bu ya? Early belum. Bentar lagi padahal. Nah, resign bekerja. Padahal mereka itu sebelumnya punya pekerjaan yang oke, berada di posisi yang strategis dalam karir mereka. Gue nggak tahu ya apakah karir mereka fulfilling, memuaskan atau enggak. Tapi dari sekilas pandang gue, pekerjaan mereka oke gitu untuk dilanjutkan. Tapi mereka resign. Satu persatu gugur. Hampir semua teman gue resign. Ada yang akhirnya jadi ibu rumah tangga kayak gue, ada yang bikin bisnis kecil-kecilan. Nah ini sih teman-teman dari lingkungan gue sendiri ya, dari middle upper class ini. Jadi gue sih curiganya beberapa penyebab mereka resign itu pertama karena they don't really need the money. Ya sure, money is nice, tapi ya udahlah ya ada suami gitu kan. Terus kayak ya bisa lah apa. Jadi padahal lo harus mikir kalau suami lo mendadak nggak ada ya, kalau lo cerai or something. Pokoknya mereka nggak desperate for money. Yang kedua karena mungkin kantor gila. Nah itu hal lain. Nah mungkin ini penyebab internal ya, internal mereka resign. Pertama karena they don't desperate for the money. Yang kedua karena melihat lifestyle di Instagram gitu loh. Maksudnya kayaknya sekarang kan tanda kutip bisnis lebih mudah gitu ya. Mungkin jualan baju aja di Instagram atau tapi kan tetap ya ada duit jajan masuk, tapi tetap bisa pound fit, zumba pagi-pagi, habis itu lanjut arisan, kan enak hidup ya gitu. Jadi ya, but I'm not judging, it's very understandable dan memang enak hidup kayak gitu. Itu penyebab internal. Penyebab eksternalnya jelas banyak. Mungkin karena lingkungan kerjanya itu nggak kondusif buat ibu dan perempuan, which is pasti itu banyak banget marah lagi. Lagi-lagi corporate atau company dibangun dari perspektif laki-laki itu lagi gitu kan. Jadi nggak kondusif terhadap ibu perempuan yang nggak betah jadinya kan. Ya gimana nggak jualan online shop lebih menggiurkan dibanding tetap bekerja atau jadi guru yoga misalnya kan. Itu kan lebih enak gitu daripada kerja di kantor yang nggak fair terhadap perempuan. Terus sehingga pada akibatnya jarang banget ada perempuan yang bisa bertahan di tangga karir sehingga mencapai posisi puncak gitu ya, either di corporate, either di pemerintahan. Siapa sih perempuan yang you wanna be on top gitu? Jarang banget loh yang bertahan gitu ya. Mereka tuh gugur satu persatu. Kalau ini data dari Sheryl Sandberg, dia itu dulu CEO Facebook, pokoknya ini per tahun 2013 sih. Jadi menurut dia fenomena wanita nggak mencapai posisi puncak dalam profesinya tuh terjadi di seluruh dunia, bukan hanya third world country. Berarti negara-negara maju pun nggak punya lingkungan corporate yang kondusif kan berarti gitu. Jadi per tahun 2013 itu dari 190 kepala negara yang perempuan cuma 9. Terus dari semua anggota parlemen di dunia, yang perempuan tuh cuma 13%. Terus di sektor swasta, perempuan yang di posisi puncak, posisi eksekutif, komisaris itu paling tinggi 15-16%. Bahkan kalau kita ngelihat NGO gitu ya, perusahaan NGO kan dalam bayangan kita NGO tuh identik dengan perempuan. Maksudnya kerja volunteer, kerja non komersil itu diidentik dengan perempuan. Kenyataannya enggak, kenyataan tetap didominasi laki-laki gitu, tetap perempuan nggak megang gitu. Nah
ya gue menyayangkan banget hal ini. Sebelum gue lebih bawel, you have something to Iya, say iya. nggak? Maksud gue itu gue setuju tuh, jangan-jangan tuh karena anggapan dari fisiologi perempuan, karena misalnya gini, lagi di puncak karir, tiba-tiba dia hamil gitu, Iya, misalnya iya, si CEO Iya. perempuan ini hamil, itu tuh tiba-tiba harus dihadapkan dengan pilihan ngurus anak aja atau terus jadi kayak dia harus menyerahkan Iya, tahta iya. kekuasaan dan nggak Iya. bisa melanjutkan ambisinya dia lagi gitu. Padahal mungkin sebenarnya bisa aja lah. Gue belum pernah punya anak, bahwa misalnya dia perlu pause berapa lama untuk ngurus anak nggak apa-apa gitu. Tapi jadinya tuh eh, pilihan itu tuh terhenti gitu. Udah Iya. gitu terus dianggapnya oh perempuan datang bulan atau menstruasi itu juga selalu menjadi hambatan di pekerjaan Pekerjaan, gitu. iya. Jadi kayak oh ini harus lagi mungkin traveling tingkat tinggi gitu. Terus Terus dia cepet dia capek, cepet capek bete. gitu karena bete menstruasi. Dan lagi-lagi menurut gue kita tuh nggak pernah kemarahan. Ini belum masuk poin gue ya. Belum. Mau masuk nanti Boleh, soalnya karena misalnya oh bete lagi PMS kali, jangan pernah dibecandain karena tuh beneran kalau Beneran sakit. karena gue tuh termasuk yang menstruasinya tuh beneran gak nyaman, beneran yang PMS-nya tuh dan bertambahnya usia gitu, metabolisme makin aneh-aneh, Makin sakit. makin gak enak, makin gejala awalnya tuh makin sakit terus dan itu rentan semuanya kan gitu. Jadi menurut gue tuh pasti tuh penyebab perempuan jadi berguguran dari tangga karir tuh banyak asumsi dari lemahnya perempuan gitu. Iya benar. Memang betul, perempuan tuh menghadapi pilihan yang lebih sulit antara Iya. lo mau mencapai kesuksesan profesional atau personal achievement kan, kepuasan pribadi, maksudnya keluarga gitu. Itu tuh susah. Terus ada lagi studi di Amerika menunjukkan bahwa jadi manajer senior nih kan ada yang cowok ada yang cewek. Dan ini dua menikah nih gitu ya. Yang kelompok cowok udah pada menikah, yang kelompok cewek udah pada menikah. Di kelompok cowok yang punya anak itu 2/3, which is banyak. Di kelompok cewek yang punya anak tuh cuma 1/3. Jadi manajer senior perempuan itu either lo jadi manajer atau punya anak gitu loh. Padahal You cannot, jadi si cewek kayak you cannot have both. Tapi kalau cowok you can have both gitu. makanya padahal we can have both gitu iya, menurut gue harusnya. gitu. Udah gitu jangan-jangan gue juga mencurigai gini loh, ada judging gini gak sih lah gitu, gue gak tahu ya. Kalau ada si ibunya ini posisi tinggi di perusahaan, dia punya anak, taruhlah gitu, akhirnya dia harus juggling waktu banget gitu sampai ya ke rumah nggak terlalu, tapi dia pasti nyempetin gitu. Tapi kalau ada anaknya berulah dikit tuh suka ada anggapan ibunya yang nggak. Oh my God. Itu gue benci banget, gue marah banget. Padahal kenapa lo harus nyalain ibu? Oke, Oh my God, gue ada poin. Oke, gue ada poin. Lagi-lagi dari ini sih, ini kutipan both dari Sheryl Sandberg dan Chimamanda Ngozi Adichie. Sekarang gini, kalau misalnya ada pasangan ya, suami istri bekerja, dua-duanya pekerjaannya sama, maksudnya beban pekerjaannya sama, posisinya sama, gajinya sama, setara lah ya. Kalau ada apa-apa di rumah, anak kenapa-napa, siapa yang pulang? Ibu. Maksudnya siapa yang dituntut pulang? Misalnya lo dan suami lo udah sepakat kita partneran ya, kita harus equal partner. There is no such thing as equal partnership deh dalam pernikahan zaman sekarang. Tetap aja ibu yang mempunyai beban lebih besar. Kalau anak-anaknya kenapa di rumah, anak-anaknya sakit, siapa yang dituntut tanda kutip ya, dituntut untuk pulang? Ya ibunya. Dituntut untuk cuti. Oke, cuti dulu deh, anak lo sakit. Ya ibunya gitu. Suaminya mau nggak? Belum tentu gitu kan ya. Ibunya lah. Dianggapnya lebih. Padahal ini pun terjadi di negara-negara yang sudah maju, negara maju gitu ya, apalagi di negara yang masih konvensional kayak kita gitu. Terus kemudian gini, lo ini emang sialan nih si Chimamanda nih. Jadi gini, misalnya ada suami istri yang tadi gue bilang pekerjaannya equal gitu ya, beban pekerjaannya, gajinya semua equal. Terus mereka juga udah komitmen di rumah kita equal ya, beres-beres rumah, tanggung jawab rumah kita sharingnya seimbang ya gitu.
lucunya kalau misalnya si suami misalnya mandiin anak, ganti popok anak, si istri pasti bilang makasih ya, ngerti nggak lo? Sementara suami pernah nggak istri lo pulang ke rumah dari kantor, makasih ya hari ini sudah bekerja mencari uang, kan enggak, tapi kita ada semacam beban bahwa laki-laki, aduh nggak enak ya nyuruh suami, makasih ya suamiku sudah mengurus anak kita, ya kagak usah dimakasihin karena dia anak lo juga gitu kan, ngerti nggak lo? Jadi ada mindset seperti itu, mindset perempuan tuh masih di bawah laki-laki. Fuck gender role. Gender role. Ya Give kan? me spring roll. Spring roll over gender role gitu. Jadi gitu, ngerti gak sih lo? Jadi lo mau se-equal-equalnya masih ada mindset yang mengungkung kita gitu sebagai perempuan. Emang Tai kan? emang agak sulit mendobrak macam-macam ini sih gitu, karena nyokap gue aja tuh masih mendidik gue dengan pandangan yang kayak Sama. apa namanya, menurut gue tuh kemana-mana gue lumayan mandiri lah gitu, jadi kayak nyetir sendiri, bahkan pulang malam sendiri nyetir sendiri. Dan nyokap gue tuh pas zaman dulu tuh gue di usia 20-an nyetir sendiri jauh apa gitu, nyokap gue tuh ketar-ketir panik gitu, kok pacar gue gak nganterin pulang atau ya paling nggak nemenin nganterin pulang nanti balik lagi. Terus menurut gue tuh nggak efisien gitu. Rumah gue jauh nih ya di Cinere gitu, terus pacar gue jauh juga gitu. Terus nah nyokap gue sempat ngomong gini, laki-laki tuh seneng digantungin gitu, jadi dependen, bahwa kalau lo terlalu mandiri lo tuh akan merenggangkan rumah tangga, dan suami lo nanti merasa nggak dibutuhkan lagi gitu. Terus gue yang kayak gue nggak setuju gue, nggak bu gitu. Terus yang kayak mungkin itu dulu ya gitu, bahwa lo menikah, masa rumah tangga nyokap gue dan bokap gue ya dibangun dengan emang bokap gue kepala keluarga, jadi nyokap gue mesti nurut dan ya udah berlangsung gitu. Tapi gue sih nggak mau, gue juga bukan nggak melihat peran misalnya nanti suami gue gimana sih, nggak ya, jadi sama-sama aja. Tapi gue tuh nggak setuju dengan pernyataan nyokap gue kalau kamu tuh jangan terlalu mandiri banget lah gitu, laki-laki tuh nanti nggak merasa dibutuhkan gitu, dan itu akan merenggangkan, dan gue akan sulit mencari suami. Duh ibunda nggak gitu. Dan padahal kalau kita tilik gitu ya, kenapa sih kita harus jangan terlalu mandiri, harus bergantung kepada suami, itu kan untuk mempupuk ego laki-laki lagi gitu, untuk mempupuk ego itu kita tuh hidup ya sehari-hari tuh kerjanya pupuk ego laki-laki mulu gitu, harus merendah-rendahkan diri gitu kan, gaji jangan sampai lebih tinggi daripada suami, padahal kalau lebih tinggi terus kenapa gitu kan. Terus misalnya kalau laki-laki punya atasan perempuan, itu cenderung, ngerti gak sih lo, kayak egonya tuh terluka gitu. Terus kemudian masalah soal penolakan seks, misalnya kita udah sekamar nih sama laki-laki, sama pacar kita tuh suami kita, terus we're not in the mood gitu kan, nggak pengen, menolak seks aja haram di Islam gitu kan. Jadi but why? Kenapa menolak seks itu haram? Kesel gue. Apakah untuk mempupuk juga gitu kan ego laki-laki apa gimana gitu? Iya, jadi setuju ya lagi karena kita lagi sama-sama marah-marah gitu. Nih gue. Jadi menurut gue memang yang mesti diajari ya, baik untuk perempuan sama laki-laki, menurut gue bagaimana caranya mengendalikan ego mungkin ya gitu. Jadi kayak memahami diri sendiri, kenapa kita ada impuls ditolak terus marah gitu, terserang egonya gitu. Jadi kayak kenapa lo harus marah, kenapa nggak mencoba melihat perspektif dari si pasangannya gitu. Jadi beneran pahamilah bila jadi kayak gitu loh. Iya. Aduh. Oke, terus ini sedikit lagi ya. Ada hal-hal kecil lain gitu yang membuat perempuan itu susah untuk melejit gitu ya, melejit sehingga berada di posisi tinggi. Salah satunya juga karena, nah lagi-lagi ego, bukan ego ya, masalah nggak enakan. Katanya ada riset lagi nih,
kalau misalnya perempuan fresh graduate gitu ya, diwawancara kerja, terus cewek sama cowok ditanyain IP-nya, IPK-nya gitu. Terus lupa nih, maksudnya mereka nggak megang ijazah mereka. Ditanya IP kamu berapa kemarin kira-kira gitu, 3, berapa gitu misalnya. Cowok itu cenderung kalau jawabannya salah ya, cowok itu cenderung jawabnya tuh agak lebih tinggi dari sebenarnya. Jadi misalnya IPK-nya 3,45, dia akan jawab IP gue 3,35 deh kemarin, 3,5. Kalau cewek akan menjawab slightly lebih rendah. Jadi agak kita tuh menilai diri kita tuh agak lebih rendah gitu loh, ngerti nggak? Ada rasa nggak enak gitu. Dan fresh graduate laki-laki ini ya, terutama di Amerika ya, itu pasti negosiasi gaji, negotiate salary. Perempuan nggak terima aja. Itu cuma 7% dari fresh graduate yang menegosiasikan gaji mereka. Mereka biasanya terima aja. Kalau cowok tuh mereka akan negotiate salary mereka. Nah kalau ini sih gue nyalahin, dan mungkin nyalahin kita juga ya, nyalahin diri sendiri gitu ya. Gue setuju sih gitu, maksudnya mungkin masih nyambung ke poin lo, terus ada gak sedikit dan masuk ke poin gue juga sih lah, itu soal ya tadi gender role, kodrat perempuan tuh harusnya gimana, termasuk ketika yang kalau tadi perempuan jadi harus memilih gitu, lo mau karir atau mau punya anak gitu, lo nggak bisa memiliki dua-duanya. Dan tapi ketika misalnya akhirnya misalnya ada perempuan yang secara memang nggak mau punya keturunan, itu tuh salah lagi gitu loh. Atau bahkan ketika dia nggak bisa punya keturunan, dianggap bukan perempuan seutuhnya gitu. Jadi apa dong gitu kan? Maksud gue tuh bahkan ada kayaknya di temen gue nih ada dulu, ibunya dia kakak beradik perempuan sampai akhirnya punya adik bungsu laki-laki, tapi dia cerita ketika ibunya nih hamil anak perempuan, terus si nenek yang dari bapaknya tuh kayak marah ke ibunya gitu, kok nggak bisa punya anak laki-laki sih, bahkan udah disiapin ada kayak calon perempuan lain untuk memberikan bapaknya keturunan laki-laki gitu. Jadi maksudnya mindsetnya tuh pertama kalau nggak bisa belum misalnya memilih nggak punya anak atau nggak bisa punya anak tuh perempuan dianggap kayak sumber masalahnya gitu. Belum terus nggak punya anak laki-laki, berarti kan terus emang kalau punya anak perempuan kenapa gitu kan. Selalu kayak gitu kan. Jadi banyak amat sih kita gitu dituntut yang kayak anjing gitu. Dianggap nggak sempurna hanya karena ya misalnya kalau nggak bisa hamil karena udah biologis gitu kan, ya gimana dong gitu. Dan jangan pernah nyalahin kultur ya, misalnya gini, jangan pernah nyalahin ya harus laki-laki dong karena di budaya Batak ini misalnya ya, jangan pernah nyalahin culture itu man-made ya, bisa diubah gitu. Culture itu lo jangan cuman bayangin kalau mendengar kata budaya atau tradisi yang lo bayangin hanya pakaian daerah gitu ya, atau tari-tarian gitu. Lo bayangin juga value-nya gitu, dan culture itu man-made. Lo bisa rubah, lo bisa ganti, lo bisa, it's not written in the stone gitu loh gitu kan. Ya makanya kan jadi kayak marah ketika perempuan tuh marah gitu ketika perempuan dikucilin hanya karena yang nggak bisa punya anak gitu, atau memilih nggak punya anak gitu, atau punya anak perempuan melulu gitu kan. Kenapa kalau perempuan gitu. Iya jadi Oke, sorry tadi gue karena tadi awalnya kita bahas karir, gue harus tutup dulu, tutup soal poin soal karir ya. Maksud gini, kenapa sih perempuan kalau nggak mencapai titik tinggi gitu ya, nggak mencapai posisi tinggi dalam perusahaan atau pemerintahan, so what? Banyak banget gitu efeknya. Efeknya tuh pertama, dunia semakin dilihat dari sudut pandang laki-laki gitu. Terus di dalam dunia kerja jadi penting kan ada balance. Dan dalam dunia, kalau perempuan itu nggak berpengaruh dalam dunia kerja atau pemerintahan, akan semakin banyak unfairness terhadap perempuan gitu, masalah peraturan atau hukum yang nggak berpihak ke perempuan, gaji yang tidak seimbang gitu, kesempatan maju yang tidak seimbang. Sementara kalau posisi-posisi penting dipegang sama perempuan kan jadi lebih ada empati gitu, empati dari sesama perempuan gitu. Terus kemudian masalah harassment. Dulu kan
waktu kasus Harvey Weinstein kebuka, kan ada aktris tuh Emma Thompson tuh diwawancara gitu sama media mana lah, dan si Emma Thompson bilang ya ini emang bukan hal baru gitu ya, masalah harassment di Hollywood, di dunia perfilman itu banyak banget dan dari dulu udah epidemic. Terus ditanya sama medianya, "Lu apa dong solusinya?" Ya solusinya dalam Hollywood, dalam dunia perfilman harus lebih banyak perempuan gitu. Harus masalah sutradara, produser, dari mulai sampai kameramen, tukang kabel, jangan didominasi sama laki-laki melulu gitu. Kayak ayo go for it gitu. Ayo kita kerja, ayo kita terjun ke dalam dunia perfilman supaya supaya harassment laki-laki tuh nggak mengakar banget gitu ya. Sama dalam dunia kerja apa dalam dunia pemerintahan, harassment tuh ya bisa berkurang gitu, mudah-mudahan kalau lebih banyak perempuan gitu. Jadi that's why you have to work demi work. Gue nambahin dikit yang soal menurut gue penting gitu, ada keseimbangan di di industri pekerjaan ini antara perempuan laki-laki. Selain yang tadi Laila juga udah sebutin, karena dapat perspektif, jadi kayak kolaborasi kan lebih kaya gitu kan. Ini tuh terjadi juga di industri pornografi. Gue juga ini gara-gara lihat di Netflix, ada deh akhirnya juga jadi sutradara pornografi idolaku ya. Perempuan namanya Erika Lust gitu. Erika Lust, dia itu hampir seluruh krunya itu perempuan, dan dia yang menulis skripnya gitu. Jadi nggak ada lagi, nggak mungkin dong semuanya nggak pernah nonton film bokep gitu kan, dan lo dan tahu kan gimana biasanya. Nah dia itu dia tuh meniadakan adegan-adegan yang memang degrading perempuan gitu loh. Jadi nggak boleh dua-dua, misalnya kata-kata kasar, atau misalnya kan ada tuh misalnya kepala perempuannya dijedotin atau dicekek, itu tuh nggak ada gitu. Jadi dijejelin gitu-gitu nggak ada gitu. Jadi dia mau mengangkat derajat perempuan gitu. Bahkan maksudnya ketika ada perempuan yang memilih lagi-lagi memang terjun di dunia pornografi itu akan merasa aman dan nyaman dan gitu, nggak merasa degraded gitu nggak merasa degraded gitu, bahwa ya udah dia karir dia di situ aja, dia bekerja dan dia merasa dilindungi sama kru film ini yang semuanya perempuan gitu kan. Kadang-kadang kalau lihat dokumenter film gimana dibalik industri pornografi sebegitu mengerikannya gitu kan terhadap perempuan. Kayak filmnya gue lupa, Amanda Seyfried yang dia sama suaminya, terus suaminya ngejadiin dia artis pornografi gitu kan. Banyak sutradara laki-lakinya tuh yang misalnya ya kalau misalnya lo kan udah main porno ya berarti lo mesti mau tidur sama gue gitu, dan misalnya suaminya mempersilakan, dan banyak akhirnya terjadi kasus perkosaan karena dianggapnya dia toh udah di dunia yang kotor dalam tanda kutip. Jadi pasti lo mau jadi kayak kalau diajak seks sama semua orang ya mau aja gitu kan. Tapi kan balik lagi ya orang dia nggak mau tetap ya ini kan. Jadi penting gitu untuk punya keseimbangan antara perempuan, maksudnya intinya kita sama-sama dapat kesempatan yang sama gitu. Bisa. Terus ya nanti terpilihnya kan dari kapabilitas kan, terseleksi sendiri kan. Tapi paling nggak dapat kesempatan yang sama, perempuan sama-sama boleh ngejar karir gitu. Harus betul begitulah. Itu dari gue. Oke, karena podcast ini mau dibagi jadi 2 bagian ya, sebelum kita terlalu panjang ngemeng. Tunggu episode kita yang berikutnya. Kita masih ngebahas topik yang sama ya, Dar ya. Masih mau marah-marah. Mungkin sampai setahun ini ya marah. Iya, setahun ini episodenya gini mulu nih pemirsa. Nggak bosen kan? Terlalu banyak unek-unek gitu. Jadi kita ketemu lagi di episode berikutnya ya, Dar. Mungkin masih sedikit melanjutkan kemarahan ini ya. Melanjut kemarahan ini. Stay tune terus ya. Oke. Thank you.